Hai guys, ketemu lagi nih dengan kakak yang unyu-unyu pastinya. Aduh. Nah guys, hari ini kakak akan menjelaskan kalian tentang materi kelas 9 dan kita menuju ke bab yang baru guys. Nah, semoga kalian tetap semangat selalu ya guys ya. Nah, dalam bab baru ini guys, kita akan mempelajari tentang persamaan kuadrat. Nah, dari namanya aja kuadrat, otomatis di sini pasti ada yang bagaimana guys? Yes, betul, yang pangkat-pangkat 2. Tapi apanya ya? Yuk nih, biar kalian paham, yuk simak baik-baik video dari kakak ya guys ya. Ayo. Nih, di sini guys, kakak akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Nah, di sini dalam persamaan kuadrat itu guys, dia mempunyai bentuk umum guys. Nah, bentuk umumnya seperti apa nih kakak? Gini guys, bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, seperti ini guys. Dengan catatan di sini guys, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Loh, kakak, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Begini guys, karena dia adalah persamaan kuadrat. Yang namanya persamaan kan harus ada tanda sama dengan juga kan ya. Cuman kalau misalkan A-nya ini tak hilangkan jadi 0 gitu ya, berarti dia kan hilang guys. Berarti nanti persamaannya tinggal BX ditambah C. Sedangkan di sini persamaan kuadrat artinya dia harus memiliki variabel yang maksimal berpangkat 2 guys. Jadi di sini makanya A-nya tidak boleh 0. Paham sampai sini guys? Oke, clear? Oke, kita lanjutkan kalau sudah paham ya. Terus di sini nanti guys, dalam persamaan kuadrat, di sini biasanya kita akan yang kita pelajari pertama, jelas, nilai diskriminan. Terus nanti kita mempelajari tentang bagaimana cara mencari akar persamaan kuadrat. Lalu yang ketiga, kita akan mengetahui bagaimana menyusun persamaan kuadrat ini guys. Dan yang terakhir jelas, soal-soal cerita dalam penerapan ya guys ya. Nah, sekarang kita bahas one by one, oke? Nah, di sini kakak memiliki yang pertama itu tentang nilai diskriminan. Nilai diskriminan ini guys, dia kita lambangkan dengan D. Jadi simbolnya adalah D besar ya guys ya. Loh kakak, ini nilai diskriminan untuk apa kakak? Jadi gini guys, nilai diskriminan itu bisa membantu kita untuk mengetahui dari akar-akar persamaan kuadrat ini guys. Jadi nanti apakah akarnya mempunyai 2 akar? Apakah tidak mempunyai? Ataukah akarnya sama? Nah, seperti itu guys. Jadi di sini nanti diskriminan berupa apa sih kakak? Rumus guys. Nah, kalau kakak tuliskan, diskriminan itu adalah B kuadrat kita kurangi dengan 4 dikalikan A dikalikan C, alias B kuadrat minus 4AC. Nah, ini ya guys ya, ini adalah rumusnya. Loh kak, kok ada A, ada B, ada C? Ini dari mana kakak? Jadi gini guys, A, B, C-nya kita peroleh dari persamaan kuadratnya. Contohnya ini masih contoh untuk mencari A, B, dan C ya guys ya. Misal di sini kakak punya 2x kuadrat, kakak tambah dengan 5x,
kakak kurangi dengan 7 itu sama dengan 0. Gini ya. Berarti nilai A-nya berapa kakak? Nilai A-nya itu kita peroleh dari nilai yang berada di variabel dari X kuadrat. Nah, nih tinggal kita cocokin aja guys, ya kan? Berarti A-nya jelas ada di angka 2, gitu ya. Lalu B-nya. B-nya ini nilai yang melekat pada variabel X. Berarti di sini variabel X-nya kan ini ya guys ya. Berarti di sini nilai B-nya adalah 5. Ini ya. Lalu yang terakhir ada C. C ini adalah nilai konstanta. Nah, nilai konstantanya berapa itu kakak? Di sini hati-hati ya. Ini bukan 7. Tapi di sini sesuai dengan tandanya. Ini tandanya negatif 7, berarti C-nya adalah, nah, seperti ini guys, negatif 7. Misalkan ada pertanyaan gini guys, loh kak, ini katanya A nggak boleh 0. Lalu untuk B dan C-nya apakah boleh 0? Nah, untuk B dan C-nya boleh guys. Kecuali nilai A, gitu ya. Paham sampai sini guys? Ini untuk rumus mencari nilai diskriminan. Dan ini adalah cara mencari A, B, dan C-nya. Nah, apakah berhenti sampai sini? Belum. Seperti yang kakak bilang tadi guys. Apa kak tadi? Bilang apa ya? Nah, jadi di sini nilai diskriminan itu bisa untuk mengetahui jenis akar dari persamaan kuadrat ini guys. Nah, gimana maksudnya kak? Yuk kita simak sini ya. Kakak bagi 2 dulu. Nah, gini ya. Jadi di sini nanti guys, kita bisa mengetahui jenis-jenis akarnya dari sini guys. Ini hubungan akar dan diskriminan. Nah, ini kalau kalian tadi ada yang bertanya-tanya, kak akar itu apa sih kak? Akar itu apa sih kak? Jadi akar dari persamaan kuadrat itu nilai dari X yang memenuhi persamaan guys. Jadi nanti seumpama kita tahu nilai X-nya ketika kita masukkan ke persamaan ini pasti sama dengan 0. Jadi misalkan ini kan ada 2x kuadrat tambah 5x dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, ketika kita sudah mencari nilai x, kita masukkan ke sini, pasti hasilnya akan sama dengan 0. Itu adalah akar persamaan kuadrat, guys. Jadi, nilai x yang memenuhi. Gitu ya. Kayak lagu gitu ya. Oke, sekarang kita mulai hubungannya. Yang pertama di sini Kak Tari tulis aja ya. Loh, stop. Aku ngomong Kak Tari. Jadi, hubungannya langsung kita tulis aja ya. Yang pertama, di sini ketika nilai diskriminan itu lebih besar daripada 0. Artinya, ini nanti akan memiliki 2 akar yang berbeda. Nah, jadi di sini kalau akar itu adalah X, karena dia ada 2 akar, berarti di sini ada X1 dan X2, di mana X1 tidak sama dengan X2. Jadi nilainya berbeda guys. Mungkin satunya X1 nilainya 3, X2 nilainya 4. Misalkan seperti itu guys. Paham sampai sini? Lalu yang kedua di sini ada D sama dengan 0. Di sini nanti ada akar, dia terdapat 2 akar, cuman di sini akarnya sama. Nah, maksudnya sama bagaimana kakak?
Berarti nilai X1 itu akan sama dengan X2. Alias nanti kalau misalkan X1 nilainya 2, berarti X2-nya juga sama, 2 guys. Gitu ya. Terus yang ketiga, yang terakhir di sini D kurang dari 0. Nah, kalau seperti ini berarti dia tidak memiliki akar yang real. Nah, ini ya. Jadi hubungannya seperti itu, guys. Tuh ya, kakak beri note catatan di sini. Akar persamaan tadi adalah X. Akar persamaan kuadrat tadi artinya adalah X yang memenuhi persamaan. Nah, seperti ini ya guys ya. Jadi yang perlu kalian ingat di sini, bentuk umum persamaan kuadrat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Lalu di sini ada nilai diskriminan, kita simbolkan dengan D, di mana D itu adalah B kuadrat minus 4AC. Nah, A, B, C-nya kita peroleh dari persamaan kuadratnya sendiri. A itu nilai yang melekat pada variabel X kuadrat, sedangkan yang B nilai yang melekat pada variabel X dan C adalah konstanta. Terus ini tadi ada hubungan diskriminan dan akar ya. Ketika diskriminannya lebih dari 0, artinya dia memiliki 2 jenis akar, tetapi dia berbeda. Tapi ketika D sama dengan 0, berarti dia punya 2 jenis akar tetapi nilainya sama. Yang terakhir, D kurang dari 0 berarti dia tidak memiliki akar yang real. Nah, untuk kalian supaya paham lagi, kakak akan memberikan beberapa contoh soal. Dan disimak baik-baik ya guys ya. Untuk itu kakak hapus dulu di sini, oke? Nah guys, seperti yang kakak bilang tadi, supaya kalian lebih paham nih, yuk kita simak contoh soal ini ya bersama-sama. Coba kita baca dulu. Salah satu akar persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah P dikurangi 3, X sama dengan 10. Aduh. Sabar. Tuh, waga. Nah, guys, supaya kalian lebih paham lagi seperti yang kakak bilang tadi, kakak memiliki soal nih. Yuk, coba kita simak di sini guys. Kita baca bersama-sama dulu ya soalnya. Salah satu akar persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah dalam kurung P dikurangi 3 tutup kurung X dikurangi 10P dikurangi 2 sama dengan 0 adalah X sama dengan 6. Nilai P yang memenuhi adalah, nah guys, kalau ada soal seperti ini, artinya apa? Seperti yang kakak bilang tadi ya, salah satu akar berarti adalah nilai X. Berarti ketika nanti nilai X ini kakak masukkan di sini, pasti hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai P-nya bagaimana kak? Ya sudah, tinggal kita masukkan X ini ke dalam persamaan dan kita ganti dengan angka 6 guys. Yuk kita tulis dulu di sini ya. X kuadrat ditambah P kurangi 3 X kurangi 10P kurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita ganti, kita substitusi. X ini kita ganti dengan 6. Berarti di sini ada 6 kuadrat. Kakak tambah P min 3 kalikan 6 ya. Kurangi 10P kurangi 2 sama dengan 0. Lalu gimana kakak? Ini kita hitung. 6 kuadrat itu 36 guys. Ditambah P min 3. Kita tidak tahu P-nya kan? Berarti di sini karena dia ada dalam tanda kurung, berarti kita kalikan pelangi dulu.
6 kali P, 6P. 6 kali minus 3, minus 18. Gitu ya. Ininya tetap. Nah, ini kan sudah seperti persamaan aljabar, bukan? Berarti di sini tinggal kita kumpulkan. P dengan P, angka dengan angka. Kalau kakak kumpulkan, berarti di sini ada 6P kurangi 10P akan sama dengan, nah ini yang hati-hati. Di sini kan positif, pindah ke sana berarti jadi negatif. Ini negatif, pindah ke sana jadi positif. Ini juga negatif, pindah ke sana dia jadi positif. Tinggal kita hitung, 6P dikurangi 10P itu adalah minus 4P. Terus sama dengan, yuk kita hitung ini ya. Minus 36 ditambah 18 itu terus ditambah dengan 2. Berarti minus 18 tambah 2 ya guys ya. Minus 16. Nah, terus gimana kakak? Ya sudah. Berarti minus 16 karena ini artinya perkalian, pindah ruas jadi pembagian guys. Berarti P-nya ketemu. Nah, 4. Selesai deh. Seperti itu ya. Jadi tinggal kalian masukkan saja nilai X-nya diganti dengan nilai yang diketahui. Gitu ya. Terus nih, contoh soal yang kedua. Yuk kita baca bersama-sama dulu. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 11 sama dengan 0. Nilai diskriminan persamaan kuadrat, kok kuadrat-kuadrat ya? Kakak berarti kelebihan ini. Nilai diskriminan persamaan tersebut adalah, nah, bagaimana itu? Ada yang masih ingat tadi guys? Nah, tadi kakak sudah beritahu. Ini kan berarti tinggal kita langsung memasukkan ke rumus diskriminan. Tadi diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Gitu kan? Berarti di sini kita harus mencari nilai ABC dulu guys. Nah, masih ingat kan kalian? Yang namanya B itu berarti nilai yang melekat pada apa guys? Variabel X. Berarti di sini 6. 6 kuadrat. Nah, terus dikurangi 4 kalikan A kalikan C. Ingat, A itu nilai yang melekat pada variabel X kuadrat, berarti 3. Sedangkan C-nya adalah konstanta, berarti minus 11. Gini ya guys ya, tinggal kita hitung. 6 kuadrat itu 36. Terus minus 4 kali 3 itu kan minus 12 ya. Terus minus 12 dikalikan minus 11. Pasti sini plus. Kita hitung ya. 12 kali 11. 1 kali 2, 2 guys. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Nah, berarti 132. Tinggal kita hitung berarti 132 kita tambah 36 guys. Nah, berarti di sini hasilnya kita dapat 168. Itu adalah nilai diskriminannya. Jadi hati-hati di sini ya. Nih, biar kakak kasih note. 3x kuadrat plus 6x min 11 sama dengan 0. Berarti ini adalah nilai A. Ini adalah nilai B, dan ini karena dia min, dia nilai C. Gitu ya guys ya. Nah, tuh. Gimana? Cukup mudah kan? Nah, ini sekarang kakak memiliki contoh yang terakhir guys. Tunggu. Kakak hapus dulu ya. Nah, sekarang ini contoh yang ketiga guys. Agak sulit tapi sedikit, tapi mudah kok sebenarnya ya. Yuk kita baca bersama-sama ya. Persamaan kuadrat M ditambah 1 tutup kurung X kuadrat ditambah 2X kurangi 1 sama dengan 0
tidak mempunyai akar real. Nilai M yang memenuhi adalah, nah, nih kakak kasih kotaan dulu. Kalian tadi masih ingat tidak? Ketika di sini D-nya lebih besar dari 0, berarti kan X1 tidak sama dengan X2. Gini ya. Ketika D-nya sama dengan 0, X1 sama dengan X2. Ketika D-nya kurang dari 0, di sini dia tidak punya akar. Nah, tidak punya akar real. Sehingga menurut nilai diskriminan ini ya, loh kok menurut ini Kak? Kenapa? Ini adalah hubungan dari diskriminan dan akar guys. Karena di sini dia tidak mempunyai akar real, artinya diskriminannya ini kurang dari 0 guys. Nah, berarti di sini tidak memiliki akar, gini ya. D kurang dari 0. Nah, sehingga di sini kalau hubungannya dengan diskriminan, kita harus tahu nilai A, B, dan C. Nah, dari persamaan ini guys, kita cari dulu yuk nilai A-nya berapa. A itu yang melekat pada X kuadrat. Loh Kak, ini kok bukan angka? Ini M plus 1. Nggak apa-apa, yang penting depannya X kuadrat kan ini. Berarti kalian tulisnya seperti ini guys. Tuh, gitu ya. Terus B-nya kita lihat. B-nya di sini depannya variabel X2, konstantanya di sini minus 1. Gini kan? Sehingga di sini karena dia tidak punya akar, kita bisa memasukkan ke rumus B kuadrat minus 4AC kurang dari 0. Gitu guys. Terus langkah yang selanjutnya, kita masukkan nilai A, B, dan C ke dalam persamaan. B-nya 2. Berarti 2 kuadrat. Kita kurangi 4. A-nya di sini M plus 1 ya guys ya. C-nya minus 1. Kurang dari 0. Ini ya. Terus di sini 2 pangkat 2 itu adalah 4. Supaya mudah, di sini kakak kalikan dulu. Minus 4 dengan minus 1. Berarti positif 4, ya kan? Tinggal kita kalikan. 4 kali M, 4M. 4 kali 1 berarti 4, kurang dari 0. Sehingga di sini 4M plus 8 kurang dari 0 guys. Kita harus memindahkan si angka. Nah, karena dia positif pindah ke sini jadi negatif ya guys ya. Sehingga M-nya ketemu di sini. M adalah kurang dari minus 8 bagi 4. Nah, minus 2 guys. Selesai. Berarti di sini nanti nilai M yang memenuhi, M-nya harus kurang dari negatif 2. Nah, gimana guys contoh soalnya? Semoga kalian paham dan habis ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mencari akarnya sekarang guys. Setelah kita tahu kalau diskriminannya lebih dari 0 berarti punya 2 jenis akar tapi beda. Ini kalau D sama dengan 0 punya 2 jenis akar yang sama. Tapi kalau D-nya kurang dari 0 berarti dia tidak mempunyai akar. Oke guys, jadi nanti stay tune terus karena kita nanti akan membahas bagaimana cara mencari akar dari persamaan kuadrat dan bagaimana menyusunnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke guys, see you!